bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah nikmat ihsan. Ihsan adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Namun jika kita tidak mampu, yakinilah Allah pasti melihat kita. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Khatib berwasiat terutama untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benar takwa. Sebab dengan takwa inilah maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam problem kesulitan hidup kita. Jadi jika kita memang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan masuki Idul Adha. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Tapi itu tidak masalah. Namun yang terpenting di sini adalah ada satu pelajaran penting, di mana dalam Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni atbahu fangdur ma'da tara, qala ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Yang dalam terjemahan bebasnya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup untuk bekerja sama, sanggup untuk berusaha bareng dengan Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh sangat luar biasa dialog antara seorang ayah dengan seorang bapak, antara seorang ayah dengan seorang anak. Anak yang sungguh sangat luar biasa salehnya, yaitu Ismail. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, maka dengan lantang dan tegas Ismail berkata, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar." Ada sebuah pelajaran berharga dari surat As-Saffat ayat 102 ini. Yang pertama, bagaimana caranya untuk membentuk anak yang berkarakter seperti Ismail, untuk membentuk anak yang saleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada berapa kiat dari pelajaran-pelajaran yang tadi yang surat As-Saffat sebutkan agar kita mempunyai anak yang saleh. Yang pertama adalah berdoa selalu. Berdoa untuk minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang saleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Ini doanya. Namun yang jelas, kegiatan atau pergaulan sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin di depan kita, di depan orang tua, anak-anak itu mengatakan, "Ya, saya akan ikuti kata ayah, saya akan ikuti kata ibu." Tapi setelah mereka kembali kepada teman-temannya, mereka pun bergaul dengan lingkungannya. Juga dengan teknologi yang semakin canggih, kita pun sebagai orang tua tidak bisa untuk mengendalikan anak-anak kita dari jarak jauh. Sungguh, mungkin di depan kita dia sopan, tapi di luarnya kita tidak tahu. Tapi bagaimanakah kita bisa membentuk agar anak kita selalu kita pantau? Maka tidak ada lain, kita pun harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat satelit
Kita di sini minta pertolongan atau kita SMS kepada satelit, kemudian satelit itulah yang akan membagi. Demikian juga kita berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan genggam kolbu anak-anak kita. Maka tidak ada lain, kita pun harus sering-sering kirim Fatihah untuk anak-anak kita. Kita sering-sering kirim doa Fatihah itu agar anak-anak kita pun Allah yang mengendalikan. Kita serahkan kolbu anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebab yang memegang kolbu pada ikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika anak sedang sekolah, ketika anak sedang pergi belajar, ketika anak sedang bermain, kita pun jangan bosan-bosannya untuk mengendalikan hati anak. Lewat siapa? Lewat Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Tidak ada lain. Doa yang bisa kita gunakan adalah kita kirim Fatihah. Dan kalaupun bisa kita kirim Fatihah kepada anak-anak kita, di mana doa pas mustajab, yaitu ketika antara iqamah dan antara azan dan iqamah, itulah doa sangat mustajab. Juga sehabis sholat kita pun kirim Fatihah, jangan bosan-bosannya, sebab kita ingin membentuk anak yang saleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tip yang kedua untuk membentuk anak yang saleh adalah kepedulian. Ini kepedulian tentang pendidikan. Pendidikan ini penting. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pendidikan itu ada tingkatannya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ketika kita mempunyai anak, maka kita harus dididik dengan sempurna dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan tilawah. Kita ajarkan anak-anak kita membaca. Kemudian kita ajari, yang kedua adalah tazkiyah. Yang ketiga adalah ta'lim. Tiga-tiganya ini harus digabung. Jangan sampai anak hanya sekedar belajar saja ilmu keumuman, tapi kita tidak memandang anak untuk belajar agama. Jangan sampai anak sudah belajar ilmu yang umum, ilmu belajar agama, tilawah, baca Quran, semuanya, tapi kita tidak mendidik anak agar bersih hatinya. Di antaranya adalah tazkiyah. Maka ketiga hal ini, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Untuk tilawah kita pun gampang, bisa ngaji pada guru-guru yang baca Al-Quran. Kita bisa beli CD. Untuk taklim kita pun gampang, anak bisa sekolahkan atau dia dengar ceramah-ceramah. Tapi yang berat di sini adalah tazkiyah. Tazkiyah inilah penyucian hati agar hati kita bersih. Sebab dalam hadis dikatakan likulli shay'in syuqala wa siqalatil qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting anak-anak kita diajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar ilmunya tiga-tiganya dirangkum. Maka ini akan membentuk karakter yang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini juga penting. Kalau kita punya anak di rumah, pasti punya pengalaman. Bagaimana susahnya anak-anak kita diajak sholat. Ketika waktu zuhur tiba, kita peringatkan sholat. Maghrib tiba, kita ajak untuk sholat. Isya tiba, kita ajak anak untuk sholat. Subuh tiba, kita pun ajak anak untuk sholat. Coba, berapa betapa sibuknya kita ini kadangkala. Kadangkala anak gak belajar, kita tuntut, ayo belajar. Namun ada sebuah pendidikan yang sebetulnya memudahkan kita, meskipun dengan pengorbanan uang yang cukup banyak, yaitu dengan pesantren. Biasanya anak kalau di pesantren, kita lebih enak. Kita nggak usah mikirin anak kita sholatnya seperti apa, belajarnya seperti apa. Di sana ada petugas-petugasnya sendiri yang selalu memperingatkan anak kita. Maka ini penting. Kenapa? Sebab dengan selalu diajarkan seperti itu, diajarkan selalu untuk sholat tepat waktu, diajarkan untuk belajar, diajarkan untuk berbuat baik,
maka akan terbentuklah sebuah karakter. Sebab menurut pendapat Profesor Dr. Ahmad Tafsir, bahwa 10 tahun sekarang ini itu susah sekali, tidak ada satupun teori belajar, teori pendidikan yang bisa menjadikan anak menjadi baik. Yang ada hanyalah bagaimana anak itu bisa punya karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka tidak ada lain, anak-anak kita pun harus punya karakter yang baik. Karakter yang baik adalah di sebuah pendidikan yang memang sudah ada, yang memperingati kepada anak-anak kita. Kalau dia tidak sholat dihukum, kalau dia tidak belajar dihukum. Di antaranya adalah, salah satunya adalah pesantren. Maka ini penting untuk kita. Meskipun modalnya banyak, tapi anak-anak kita bisa membentuk karakternya menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di samping selalu berdoa dan juga mementingkan pendidikan anak, yang ketiga adalah kepedulian Ibrahim terhadap anak dan keluarganya. Kepedulian yang bagaimana? Kalau kita mau contoh, iya, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Palestina ke Mekah, sungguh sangat luar biasa. Juga Siti Hajar dengan sa'inya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan air. Demikian kita juga sebagai orang tua, janganlah memberikan kepada keluarga kita, anak-anak kita makanan yang haram, tapi selalulah berusaha untuk bisa memberikan nafkah yang halal. Sebab dengan nafkah yang halal inilah anak-anak kita mudah untuk diatur, mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dibimbing. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min subtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Maka kalau kita ingin punya anak yang saleh, berikan makanan-makanan yang halal baginya. Kemudian yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini penting sekali untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Sebab dalam sebuah hadis dikatakan, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik pula kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, niscaya anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika mengajak ayahnya Azar, hai ayah, kenapa engkau buat patung kemudian engkau sembah? Itu adalah perbuatan jahiliyah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan sesat. Namun ayahnya marah. Engkau tahu apa Ibrahim? Engkau tahu apa? Engkau masih anak kecil, engkau belum bisa berpikir. Bahkan Ibrahim pun diusir. Ibrahim pun tidak boleh tinggal di rumahnya. Ibrahim pun mau dilempar batu oleh ayahnya. Tapi Ibrahim sungguh sangat luar biasa. Ketika ayahnya marah seperti itu, Ibrahim tidak membalas. Dia balas dengan kebaikan. Wahai ayah, biar engkau marahi aku, biar kau mencaci maki aku, tapi aku akan doakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampunimu. Ini tertuang dalam surat Al-Ibrahim ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ini balasan Ibrahim terhadap cacian orang tua, terhadap cacian ayahnya. Inilah yang patut kita tiru, agar kita pun bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah meninggal saat ini, tapi jangan lupa, doa dari anak yang saleh ini penting. Doa dari kita semua itu penting untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di situ diterangkan, ketika terjadi kiamat, maka ada seorang ayah yang nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa aku engkau dudukkan di tempat yang terpuji ini, di dalam sorgamu? Apa amalan kita? Apa amalan saya? Amalanmu adalah doa dari anakmu yang selalu minta ampun kepadamu. Inilah, maka kekayaan sejati kita pada hakikatnya adalah anak-anak kita. Anak yang saleh inilah yang patut kita perjuangkan untuk menjadi buah hati kita, untuk menjadi penerus kita, agar mereka pun bisa mendoakan kita setelah meninggal dunia.
Sebab mungkin kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ketika kita punya anak yang saleh, punya anak yang solihah, yang selalu mendoakan kita, maka ketika hari kiamat pun kita bisa masuk surganya gara-gara anak kita. Inilah pentingnya membentuk anak yang saleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa khatib berikan dalam khutbah kali ini. Ketika kita ingin membentuk anak yang saleh, maka ada 4 hal. Yang pertama adalah jangan bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus pentingkan pendidikan anak kita. Yang ketiga, kita harus mencari makan yang halal untuk anak kita dan keluarga kita. Yang keempat, kita pun harus berbakti kepada orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawm.